pada awal-awal Islam berdiri, diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Maka ayat-ayat Al-Quran belumlah semudah dibaca seperti zaman sekarang. Ayat-ayat itu masih gundul seperti ini, belum bersakal, jadi sulit untuk membacanya. Sulit, orang di luar Arab sulit membacanya. Ayat-ayat itu turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diantarkan, yang disampaikan oleh malaikat Jibril ayat per ayat selama kurang lebih 23 tahun. Ayat per ayat, kemudian dihafalkan oleh para sahabat Nabi Muhammad. Bahkan ada yang menulis di batu-batu, di kayu-kayu, di pelepah kurma, di kulit-kulit onta, kulit-kulit binatang onta. Lalu mereka menghafalnya sehingga banyak para sahabat Nabi yang hafal. Itu dihafal selama 23 tahun, ayat per ayat datang kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW menjelaskan ayat-ayat tersebut sehingga para sahabatnya menjadi faham. Tetapi ketika Islam sudah berkembang jauh di luar bangsa Arab, sulitlah rasanya orang di luar Arab untuk membaca karena ayat-ayatnya masih gundul, tidak bersakal seperti ini. Sulit sekali untuk membacanya. Maka lahirlah dengan sungguh-sungguh orang yang mempelajari untuk bisa memberi sandangan, memberi sakal sehingga mudah dibaca oleh orang di luar Arab. Mereka itu disebut para ahli nahwu sorab. Maka kita terima kasih kepada para ahli nahwu sorab itu karena telah berjasa memudahkan kita membacanya. Seperti kalau kata ini huruf wawu dan ini lafaz Allah dibacanya walillahi. Kenapa tidak walillaha atau walillahu? Itu ahli nahwu mengerti. Kemudian ini dibaca dengan yasjudu. Kok tidak yasjuda atau yasjudi? Ini ahli nahwu sorab tahu mengapa harus dibaca yasjudu. Karena ini adalah fi'il mudhari'. Tandanya marfu nih rofa domah ini yasjudu, sujudlah. Man ini kok tidak dibaca min tapi man atau mun. Nah ini namanya karena ini namanya isim mausul. Isim mausul ini adalah fa'il daripada yasjudu, maka ya dibaca man, tidak boleh min. Kalau min dia itu sebagai huruf jar, tapi man itu isim mausul menunjukkan akan barang yang berakal. Kalau ma isim mausul
menunjukkan barang yang tidak berakal. Fisamawati, mengapa fisamawati tidak fisamawata atau fisamawatu? Nah, itu karena fi itu huruf jar, samawati itu majrur oleh fi, maka dibaca samawati bukan samawatu atau samawata, fisamawati. Wal ardi, kenapa tidak wal ardo atau wal ardu? Lah ini juga karena mengikut kepada samawati. Ada ini kak huruf wawu ini ada namanya huruf ataf, artinya mengikut yang sebelumnya. Nah, sebelumnya samawati itu majrur, maka dia juga majrur, maka di majrur dibaca i, wal ardi begitu. Tau'an, mengapa dibaca tau'an atau tau wakarhan? Tau'an wakarhan. Kenapa dibaca tau'an? Karena dia itu sebagai hal, tidak bisa dibaca tau'in atau tau'un, tapi tau'an. Kedudukannya sebagai hal. Hal itu menerangkan ini man, fa'il daripada yasjudu. Itu tadi ilmu mudhari'nya yasjudu, man itu fa'ilnya, tau'an itu keadaannya secara tau'an, wakarhan atau terpaksa. Wadilaluhum, dan bayang-bayang mereka. Dilaluhum, hum ini kembali pada man. Nah, tidak dilalihim atau dilalahum, tapi dilaluhum. Ini karena dia itu ataf kepada fa'il. Wadilaluhum, ini huruf ataf ini, waw. Wadilaluhum. Bil guduwi, kok tidak bil guduwa atau bil guduwu? Karena kemasukan huruf jar ini. Bil guduwi majrur bil ba, maka dibaca wi. Bil guduwi, tidak boleh bil guduwa, tapi bil guduwi. Apalagi bil guduwu, nggak boleh, nggak bisa. Bil guduwi wal asol wal asoli. Nah, ini karena ada wawu ini atau kepada bil guduwi. Nah, ini jadi dibaca wal asoli, bukan bahasa asolu atau asolah. Coba sekarang kita artikan saja. Walillahi, dan untuk Allah lah, yasjudu, bersujud. Sajada yasjudu artinya bersujud atau selalu bersujud. Man, orang. Man menunjukkan orang, pokok atau makhluk berakal. Fisamawati, di langit-langit. Wal ardi, dan di bumi. Jadi orang di langit-langit dan di bumi bersujud kepada Allah, tunduk kepada Allah. Segala macam sepak terjangnya makhluk itu sudah digariskan Allah. Ada hukum-hukum yang berlaku pada makhluknya, yaitu seperti sekarang ini. Seperti sekarang ini tidak bisa kita menentang hukum-hukum Allah. Hukum-hukum yang telah diberlakukan bagi makhluk, semua makhluk. Jadi kalau matahari bersinar, kemudian ada angin itu kencang atau lambat, semua itu sudah digariskan Allah, sudah ada hukum-hukumnya sendiri. Nah itu, jadi walillahi yasjudu man,
Dan untuk Allah lah sujud orang atau makhluk bisa mawati di langit wal ardi dan di bumi. Sujud bisa juga artinya bisa dengan sembahyang, sholat. Jadi di langit sana ada yang sembahyang juga, ada yang sujud juga. Meskipun siapakah yang sujud di sana itu? Siapa itu? Ini man ini makhluk berakal ini sujud juga ini kepada Allah, pada yang maha menciptakan itu. Tau'an wa karhan, baik secara taat maupun terpaksa. Tunduknya itu secara taat, wa karhan, dan ada pula yang terpaksa. Wadilaluhum, dan bayang-bayang mereka, inilah yang menunjukkan bukan malaikat, karena ada bayang-bayang. Ada bayang-bayang berarti ada matahari. Inilah Al-Quran. Al-Quran sudah bercerita bahwa di langit sana ada matahari yang mempunyai bayang-bayang. Jadi di angkasa luar sana ada makhluk-makhluk man ini, berakal juga. Mereka itu sama dengan kita yang di bumi, yaitu tunduk dan patuh kepada Allah, baik secara terpaksa, baik secara taat dan terpaksa. Bil ghuduwi wal aswa, pada waktu pagi dan petang. Nah ini hebatnya Al-Quran. Ketika orang-orang belum tahu, Al-Quran sudah menunjukkan bahwa di angkasa luar jauh sana ada makhluk hidup yang berakal, dan mereka juga tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara taat dan terpaksa. Dan di sana ada mataharinya juga, itu ditunjukkan oleh dilaluhum, bayang-bayang mereka bil ghudwi wal asal. Inilah dahsyatnya Al-Quran. Kalau benar-benar bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah, maka kita wajib percaya. Dan itu memang benar bahwa Al-Quran itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mencipta, bukan kaleng-kaleng. Ini bukan ayat kaleng-kaleng ini. Tidak ada ayat-ayat kaleng-kaleng. Ini ayat-ayat yang benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk petunjuk bagi manusia agar hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Tapi kebanyakan dari manusia itu lupa, lalai, tidak mau mengamalkan kandungan Al-Quran. Untuk bersujud itu tidak mau, sehingga mereka nanti akan rugi di akhirat. Kalau yang tunduk dan patuh kepada Allah di dunia ini sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran, pastilah mereka akan bahagia di akhirat, di alam keabadian, yaitu di surganya, yang memang diciptakan untuk membalas perbuatan orang-orang yang baik, yaitu dengan surga, dan membalas perbuatan buruk manusia yang buruk itu dengan neraka. Semoga kita semua mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan maksud daripada Allah menurunkan manusia ke bumi ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, mari yang setuju, saudara-saudara yang setuju dengan pembahasan ini, silahkan subscribe dan like. Yang tidak setuju, silahkan juga komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, matur nuwun.